kami pasang telinga, hamba pasang telinga dan lidah. Pakailah kami, pakai momen ini untuk berbicara. Roh Kudus, Kau bukan Allah yang mati. Engkau Allah yang bisa ngobrol dengan umatnya. Kami dengarkan Kau. Beri kami prinsip-prinsip yang membawa kami naik bukan turun. Dalam nama Yesus. Amin. Tidak sabar untuk menyampaikan firman yang saya sudah beritahu temanya. Prinsip sukses di masa susah, ambil catatan dan Alkitabnya. Ya, ada banyak pewahyuan dan hikmat jangan dilewatkan. Apalagi kita sekarang pelan-pelan mulai kembali normal. Pekerjaan harus resume meskipun tidak seramai dulu, tetapi sekarang ini sudah mulai rodanya berputar. Alangkah baiknya sementara masih sepi, masih persiapan diri, kita bongkar fondasi jikalau ada salah. Kembali ke fundamental iman. Hari ini dalam saat teduh saya pribadi tadi pagi, saya banyak dapat rema-rema tentang pekerjaan, tentang bisnis jemaat, tentang karir kita semuanya. Ya, ambil catatan, prinsip sukses di masa susah, Amsal 10 ayat 1-8. Judulnya di Alkitab kita bahasa Indonesia, kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Kalimat pertama juga Amsal-Amsal Salomo. Jadi Salomo orang yang paling berhasil secara materi, tapi memang dia up and down sih kerohaniannya. Dia sempat murtad lalu kembali. Kitab Pengkhotbah adalah kitab pertobatan Salomo. Tapi Amsal-Amsal ini dicatat ketika dia intim dan dekat dengan Tuhan Yesus di Perjanjian Lama. Karena itu boleh dikatakan Amsal ini adalah hasil interview dengan raja yang paling sukses di seluruh dunia sepanjang sejarah ya. Jadi ambil rahasianya. Prinsip sukses itu nggak kenal musim dan waktu atau kondisi situasi. Prinsip sukses ini harus tetap kita pegang di masa susah. Yang saya bilang sukses bukan materi. Yang saya bilang sukses adalah berbuah. Nah, kita pelajari sekarang ya, Amsal-Amsal Salomo 10 ayat 1, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Kalau kita baca ayat 1 itu apakah tentang parenting atau membesarkan anak? Juga iya. Tapi kita semua loh, sekalipun udah jadi kakek dan nenek, anak seseorang bukan? Paling tidak kita semua anak Tuhan Yesus, kita memanggil Tuhan itu Bapa. Jadi kita harus jadi anak yang bijak, bukan anak yang bebal. Kata bijak di sini itu penting sekali. Bijak di sini bukan pintar secara IQ. Bijak di sini artinya bijaksana. Bicara tentang orang yang peka dalam segala suasana. Peka sama Allahnya. Peka sama kehendak Allah. Orang yang menemukan tujuan-tujuan Tuhan dalam setiap musim hidupnya. Termasuk masa susah atau masa pandemi. Ya kan? Atau bisnis masih sepi. Bijak ini bicara tentang kepintaran yang berbeda. Bicara tentang hikmat di lapangan. Jadi di masa-masa seperti ini sebenarnya adalah edukasi tinggi. Termasuk buat anak-anak kita ya kan. Dulu harus dilihat guru baru dia bisa perhatian di kelas. Sekarang kan tinggal proyek-proyek harus diserahkan. Atau lewat online kelasnya ada diskusi dengan teman-teman. Dengan gurunya juga ada kuis, tanya jawab dan sebagainya. Ini kesempatan sebenarnya kalau papa mama tahu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Orang dunia aja biasa, punya mata elang, kita anak Tuhan. Harus bisa memanfaatkan suasana. Jangan jadikan batu sandunganmu itu sandungan, jadikan batu loncatan. Saran saya adalah ajari anak untuk disiplin. Ini waktunya, nggak dijaga guru, mereka belajar sendiri. Karena pasti mereka dapat sesuatu beyond IQ. Kalau biasanya akademis, sekarang anak punya lifestyle mandiri. Iya kan? Memang ada setback-nya, tapi gara-gara itu set up untuk sesuatu yang baru. Besok besar, mereka masa harus selalu diliatin sama istrinya, harus diliatin suami atau papa mamanya mau jaga mereka sampai umur berapa. Ciptakan anak bijak itu sekarang kalau parenting. Bersyukurlah, pumpung sekarang kita belum kembali normal-normal sekali. Masih ada waktu untuk kita itu bikin peraturan baru di rumah kita. Tapi terlebih lagi kita sendiri nih sebagai orang tua harus jadi anak bijak juga, anaknya Tuhan yang bijaksana. Ya. Sedangkan anak bebal di situ, bebal tidak sama dengan dull dalam bahasa Inggrisnya D-U-L-L. Bebal di situ nggak ada hubungannya dengan IQ-nya jongkok atau apa. Bebal di sini adalah orang yang nggak mau belajar. Orang yang nggak pernah belajar dari kesalahan. Lawan kata orang bebal itu bukan orang sempurna. Lawan kata orang bebal itu orang yang mau belajar. Di sini ada orang yang nggak pernah memaafkan uangnya barusan
ditipu orang, lalu dia pukul-pukul dada, dia stres, depresi, dia marah, kepahitan, entah kepahitan sama siapa, namanya garong, orang jahat itu di mana-mana. Mau kepahitan dengan satu, ada 1 lusin, 1000 lusin, 1 juta lusin di luar sana. Sudahlah, ampuni dirimu, keputusanmu yang salah di masa lalu. Orang belajar tidak akan hukum dirinya sendiri, karena dia tahu membuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Jangan jadi orang bebal, gara-gara dulu orang bijaksana buat kesalahan, sekarang jadi bebal hatinya. Ampuni dirimu, dari semua orang yang butuh Anda ampuni, ampuni diri sendiri. Karena nanti ini Tuhan mau membuat Anda sukses kembali, dibutuhkan manusia yang utuh di dalam hatimu. Dan untuk utuh Anda harus bisa mengampuni kesalahan masa lalu, termasuk kesalahan dirimu. Dirimu sendiri maksudnya. Ya, karena itu di sini adalah orang yang tidak mau belajar dari kesalahan, orang bebal. Karena itu jangan jadi orang yang demikian. Ayat 2, udah dicatat semuanya ini ya, semuanya protein saya kasih semuanya ini. Nutrisi untuk otot rohani, ini nggak ada lemaknya ya, saya kasih. Terus full Anda harus menari jari jemari ya. Ayat 2, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan nggak berguna. Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tahu nggak, masa-masa pandemi, wabah, ketika musibah, ketika ada bencana, ketika krisis ekonomi, itu adalah masa-masa subur kefasikan. Semua orang baik bisa jadi jahat. Orang jahat tambah jahat. Nggak bisa orang jahat itu dalam masa baik aja nggak bisa jadi baik kok, apalagi kalau dalam masa jahat. Ya, hati-hati ya. Saya kasih peringatan dari ayat ini, karena kita punya masa depan penuh pengharapan. Jadi jangan desperado, putus asa sekarang. Bunuh diri secara ekonomi atau bunuh reputasimu yang bersih selama ini. Dibangun puluhan tahun sekalipun sekarang ada pukulan. Jangan buang semuanya ke lautan. Karena Anda masih punya masa depan. Kelihatannya your future is bleak. Kelihatannya mungkin sangat suram sekali. Tapi dalam Tuhan, warna itu putih bukan abu-abu. Abu-abu itu sementara. Yesus itu bersih. Berarti dia pasti menggenapi firman-Nya dalam hidupmu. Asal Anda dan saya hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab yang Tuhan bela itu bukan hidupmu. Yang Tuhan bela itu adalah firman Allah. Kalau Anda hidup di dalam firman Tuhan, Tuhan akan bela. Karena itu jangan hari ini Anda jadi seorang penipu. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan nggak berguna. Ada 2 hal yang harus hati-hati di masa pandemi atau masa wabah atau pemulihan ke normal baru. Jangan tipu uang siapa-siapa ya. Saya tahu mungkin Anda lagi susah. Ada di antara kita susah. Tapi usahakan untuk kembalikan, di kredit juga boleh. Harus ada good intention. Harus ada well intention. Harus ada, harus ada maksud baik. Karena orang Kristen itu harus jadi orang baik. Anak Tuhan. Nggak cool ya, kayaknya nggak keren ya. Hari-hari ini rasanya yang keren itu yang born to be bad gitu ya. No. Baik is cool. Baik itu keren. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan nggak berguna. Jangan tipu uang orang. Apalagi menipu uang orang Kristen. Oh, no. Nehi kata orang India, jangan. Kenapa? Karena orang Kristen nggak boleh balas. Bahayanya di sini. Karena pembalasan adalah haknya Allahnya. Jadi lebih bahaya menghadapi Tuhan yang murka daripada menghadapi orang Kristen yang menagih hutangmu. Jangan ambil uang yang bukan milikmu, apalagi dari saku anak-anak Tuhan. Lebih parah dari itu apa? Yaitu bukan orang yang menipu orang Kristen. Lebih parah dari itu adalah, sama parah minimal, adalah orang yang menipu sebagai orang Kristen. Orang Kristen kok nipu? Nggak boleh. Jadilah Sakius modern. Kembalikan. Kalau Anda punya lebih lain kali, orang Anda larikan hartanya, itu kan ada bunganya. Kembalikan 4 kali lipat kayak Sakius. Nggak masuk akal. Buktinya di Alkitab berarti masuk ke iman kita. Pasti ada upah besar menantinya. Lebih parah daripada menipu orang Kristen adalah menipu padahal orang Kristen. Jangan menipu uangnya hamba Tuhan. Lebih parah dari itu adalah menipu padahal hamba Tuhan. Waduh, nggak boleh itu, nggak boleh. Ya, itu parah sekali. Itu dendanya besar itu dengan sorga ya. Jadi hari-hari ini, please hati-hati, please bersih soal money. Saya tahu masa susah, masa kefasikan. Jangan sampai uang seterusnya dalam hidupmu nanti kecampur. Uang berikutnya berkat, tapi karena kirbatnya lama, kirbatnya tuh tipu, nanti jadi akel dama. Uangnya Yudas Iskariot itu loh, jadi uang darah. Coba lihat di Israel hari ini, tanah itu di samping kiri kanannya subur, tempat itu tandus, kayak ada kutuk itu. Kelihatan dengan mata, dengan jasmani. Itu kelihatan tempat itu angker sekali. Di dunia ini orang bisa cuci uang.
Tapi uangmu tidak akan pernah dicuci di mata Tuhan seumur hidupmu. Susah payah akan mengikuti yang tidak perlu. Be careful. Di masa seperti ini, jangan karena kebutuhan sementara Anda membuat dosa yang permanen. Jangan karena nafsu rendah seperti Esau, demi semangkuk kacang merah, Anda buang hak kesulungan yang harusnya bisa Anda nikmati seumur hidupmu. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan bukan hanya nggak berguna, akan kembali menggigitmu. So be careful. Setiap firman itu bukan hanya mengajar, firman itu juga mencegah. Jadi apa yang saya sampaikan ini mencegah atau mengobati jikalau sudah terlanjur. Hai Sakius, Yesus memanggilmu, kembalikan. Ayat 3. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Banyak orang bertanya-tanya, Tuhan hari ini gimana? Coba lihat lagi ayat 3, harusnya hati Anda aman. Kalau keinginan orang fasik ditolaknya ya, keinginan orang fasik ditolaknya. Tapi Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Dengan kata lain, saya berani mengatakan bahwa kebutuhan orang fasik pun diberikan. Keinginan yang ditolak, karena keinginan orang fasik biasanya adalah dosa dan kejahatan. Korupsi, pembunuhan, perzinahan, mencuri. Tapi kebutuhan orang fasik, pernahkah Anda lihat orang di luar sana nggak kenal Tuhan Yesus? Atau orang di sana hidupnya nggak baik? Tapi tetap loh, Anda lihat bisa sekolahkan anaknya. Bapamu itu baik pada orang baik maupun orang jahat. Kebutuhan mereka dikasih. Tapi kalau orang fasik bisa jaya raya, itu hukuman menantinya. Jadi jangan pernah iri dengan harta mereka. Sebab mereka ditaruh di tempat yang sangat-sangat licin hingga tergelincir suatu hari dan pecah kepala. Be careful, kalau tidak di hidup ini masih ada hidup yang kekal. Jadi jangan pernah kita itu cemburu dengan mereka yang hidup dalam dosanya. Kok enak hidup mereka? Jangan ya. Tapi kalau Anda lihat, orang fasik pun Tuhan pelihara loh. Mana pernah ada hujan, di tetangga kita sebelah kanan itu bukan orang Kristen, dia basah, kuyup, kita punya kering tuh jemuran. Nggak bisa. Berkat itu dicurahkan, karena Bapak itu Bapak segala roh, kata Ibrani. Dia itu cinta semua orang. Jadi kalau orang fasik aja dipelihara, udahlah, you orang benar, kalau Anda hidup dalam kebenaran, jangan ngomel melulu. Jangan mengeluh, jangan meragukan. Ragu itu nonsens. Kalau kita kenal Bapak kita, sebaik apa sama orang baik dan jahat. Yang membuat kita itu silau sama Bapak Surgawi adalah karena kita compare atau kita membandingkan diri dengan orang lain. Lalu kita gagal melihat sumbernya, kita mengeluh kurang, atau kita sombong lebih. Kalau mata kita tertuju ke Kristus, bukan ke kiri kanan sekeliling kita, lalu banding-bandingkan. Harusnya setiap family punya rasa syukur. Harusnya setiap keluarga akan ada alasan untuk memuji Tuhan. Allah itu Tuhan itu bukan hanya Allah yang bela, dia juga Allah yang memelihara. Tenang Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa kasih teorinya. Kadang-kadang saya tidak perlu ngajar, kadang-kadang cukup dideklarasi atau diproklamasikan. Saya nyatakan kepada Anda pasti dipelihara Tuhan. Anda masih punya masa depan. Udah itu aja, adem tentrem di hatimu. Titik. Ini bukan janji palsu, karena yang saya sampaikan adalah good news, kabar baik, ini firman Tuhan. Jadi ini saya hanya salurkan, ini bukan dari saya. Kalau dari saya nggak bisa jamin Anda. Asuransi aja bangkrut. Tapi Tuhan punya company, tidak punya tutup buku. Kerajaan Allah tidak pernah tutup pintu. Sorga nggak pernah lockdown, catat itu. Sorga tidak pernah lockdown atas Anda. Dan Anda tidak pernah jauh karena karantina dari Allah Bapa. Tidak ada distancing from God. He is always there with you, namanya Immanuel. Ya. Nah, kita sekarang lihat ayat yang keempat. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Oke, bedain dua tangan ini. Ya, modelnya sama, kulitnya kurang lebih, tapi ternyata beda rezekinya. Di mana? Tangan lamban buat miskin. Tangan lamban itu apa? Tangan yang beralasan. Itu tangan lamban. Tangan yang harus diingatkan. Gini loh, ada nggak ada pekerjaan hari ini Anda di PHK atau dirumahkan atau Anda kembali kerja tapi di posisi lebih rendah, siapa tahu ada yang di promisi lebih tinggi, bisa jadi. Pokoknya, tangan Anda tidak boleh lamban. Tuhan nggak berkata pekerjaannya yang cepat loh ya, tangannya yang cepat. Tuhan nggak berkata pekerjaannya ada nggak ada pekerjaan, tangan jangan lamban. Tangan itu jangan beralasan. Apapun yang Anda temukan di depanmu bisa kau pegang, bisa kau kelola dan kerjakanlah. Sekalipun tidak menghasilkan uang, kerjakanlah kalau itu berguna. Asal itu berdampak, asal itu positif, asal itu halal, asal itu legal. Apalagi kalau Anda terpanggil untuk itu, otomatis
Ada paycheck-nya di belakang, ada salary, ada gaji atau tidak, Anda jangan izinkan tanganmu nganggur. Tangan yang lamban itu tangan yang beralasan. Nggak bisa, ini nggak boleh, demi gengsi. Nowadays, kalau Anda kehilangan company, perusahaan, Anda sekarang harus kerja, nguli, dan meracang. Kalau Anda harus kerja sama orang, udahlah peduli amat teman-temanmu bilang apa. Peduli amat arisan nanti ketemu ibu-ibu ngomong apa. Yang penting makanan kita halal. Apapun yang Tuhan taruh di tangan kita, baik pabrik roti atau hanya 5 roti 2 ikan, kelolalah. Jangan malu, kerjakanlah dengan rajin. Jangan beralasan. Jangan menolak berkat gitu loh. Karena banyak orang itu suka berkat, yang mereka terima berkat dengan B huruf besar. Berkat itu kadang-kadang dengan B huruf kecil, apapun itu juga terimalah. Jangan terima berkat itu, terima belas kasihan orang, dikasih uang itu. Ya kalau Tuhan mengirimkan gagak, boleh lah ya. Tapi kalau Tuhan membuatmu jadi raja wali, itu lebih baik lagi. Daripada kita dikasihani, lebih baik kita dikasih kerjaan. Bayaran sedikit nggak apa-apa, padahal tadinya saya bos tinggi. Sekarang jadi pekerjaan rendahan. It's okay lah ya. Kerjakan B huruf kecil pun kau sambut dengan giang remi, dengan riang gembira. Dengan girang gitu. Jangan menjadi tangan yang harus diingatkan juga. Apa yang harus Anda kerjakan, jangan bos harus ingatkan, jangan orang lain harus reminder. Set alarm clock sendiri. Saya selalu begitu, saya punya roh yang rajin, jadi sebelum saya set alarm clock saya, jam 6 pagi. Biasanya selalu 6 kurang 5, saya bangun sendiri. Kalau saya set jam 5 pun 5 kurang 5. Kalau saya set jam 7, biasanya nggak mungkin saya tertidur sampai jam 7 tanpa minimal bangun sekali. Katakan jam 7, 7 kurang 5 atau 7 kurang 15 saya sudah bangun sendiri. Sudah terbiasa saya ini diteter Tuhan Yesus, dididik oleh Tuhan. Nggak ada orang Kristen itu yang berdarah malas, itu nggak ada. Kita punya darah itu semuanya ada yang darah O, ada darah A, AB dan sebagainya. Darah kita semuanya itu R, rajin. Tuhan Yesus lo nggak pernah leyeh-leyeh, tidak pernah ongkang-ongkang kaki, tidak pernah nganggur. Kalaupun dia sabat, penganggurannya pun dengan visi. Dia berdoa atau melakukan perkara-perkara yang berguna. Turun sabat, bahkan di dalam sabatnya banyak mujizat. Makanya dia dibenci sama ahli Taurat. Janganlah tanganmu lamban. Jangan beralasan, jangan harus diingatkan. Tangan rajin itu apa? Tangan rajin itu adalah tangan yang inisiatif dan inovatif. Tangan yang inovatif dan inisiatif akan menghasilkan hidup yang produktif. Inisiatif itu apa? Tangan yang memulai tanpa orang lain suruh. Jadi proaktif, tidak pasif. Cari sesuatu, temukan sesuatu. Tangan yang selalu mencari di tempat terang. Bukan tangan dalam gelap yang mencari HP orang, itu namanya pencurian. Atau orang yang pacaran di tempat gelap, itu hati-hati tangan. Tapi kalau tangan itu di tempat yang terang, hendaknya juga rajin untuk mencari dan meraba hal-hal yang berguna. Itulah tangan yang inisiatif dan tangan yang kreatif. Apa yang kau kerjakan di tangan Anda, bahannya sama dengan tetangga. Ya kan? Modal mentahnya itu loh sama suppliernya, tapi di tangan Anda jadi packagingnya indah, luar biasa, dijualnya lebih mahal. Aneh ya, sama-sama dari tanah. Tapi di tangan orang tertentu bisa menjadi produk yang orang-orang biasanya malas hanya jual begituan. Di tempat dia diolah, sudah 2-3 langkah ke depan. Harganya bisa membumbung tinggi sebagai berkat ekonomi, hanya karena tangannya itu kreatif. Padahal sama loh dari gunung yang sama, atau dari sawah yang sama, atau dari supplier. Orangnya juga sama. Minta sama Tuhan. Gini aja, saya minta sekarang, ulurkan tangan Anda ke depan. Sebelum nanti kita doa, nggak apa-apa, ini bukan doa, tapi saya mau ucapkan berkat. Tuhan Yesus, ulurkan semua tangannya seperti ini. Katakan sekarang bersama dengan saya, jadikan tanganku inisiatif. Katakan itu. Jadikan tanganku kreatif. Katakan, jadikan tanganku produktif. Taruh berkatmu di tanganku. B huruf kecil sekalipun. Aku terima. Katakan seperti ini, aku terima. Terima dalam nama Yesus. Amin. God bless your hands. Oh, I can feel the anointing. Saya bisa rasakan urapan Tuhan. Ini bukan sekedar pengajaran. Ini juga urapan. Haleluya. Kan kita saat teduh kan, ini kan saya saat teduh ya begini. Kadang-kadang Tuhan kasih saya teorinya, kadang-kadang Tuhan kasih saya kuasanya. Dan selalu Tuhan memberi saya roh dan kebenaran. Ya,
Lihat sekarang ayat yang kelima. Siapa yang mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Jadi waktu musim panas, siapa yang mengumpulkan dia pintar. Karena musim dingin akan tiba, orang tidak bisa panen apa-apa. Jadi selalu berlawanan gitu loh. Nggak jodoh dengan kalayak ramai. Tidak jodoh dengan publik opini. Ya. Jadi ketika semua orang diam, Anda bergerak. Ketika semua orang menyerah, Anda berjuang. Minta sama Tuhan berkat yang berlawanan dengan dunia. Siapa yang mengumpulkan musim panas, ia berakal budi. Tapi yang tidur pada waktu panen, maksudnya di musim panas summer yang sama itu, dia tertidur pulas. Nanti waktu winter, good luck my friend. Hari-hari ini banyak orang justru putus asa. Anda justru harus tambah asa. Sekarang ini banyak orang yang sepi kerjaannya, saya ngerti. Tapi justru taburlah, justru kesempatan ini kesempatan di mana tidak ada panen, itu kesempatan untuk menabur. Supaya nanti pada waktu semua orang nabur kemudian hari, baru bangun tidur, lalu mikir nabur, Anda sudah panen. Gitu loh maksudnya. Jadi jangan sampai sekarang ini, memang sekarang nggak ada panen, jadi jangan mengeluh, nggak ada panen, nggak ada tuayan, putus asa, kecewa. Lalu habis itu takut sendiri setengah mati. Waktu semua orang setengah mati, Anda setengah hidup. Cepat jadi hidup situ. Sepenuhnya hidup untuk Tuhan. Jangan tangan lambat. Miliki prinsip yang berlawanan. Saya tahu sekarang nggak panen, semua orang putus asa, maka saya akan nabur. Nanti pada waktu semua orang bangun tidur, dia baru nabur, saya bangun tidur. Ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Lalu saya langsung kerja, melihat tuayan yang luar biasa. Itu dia. Time is a gift. Don't look at the problem. Look at the time given to you. It's a gift. Adalah karunia. Makanya ini semua ya. Saya ulang lagi judulnya, jangan lupa temanya. Prinsip sukses di masa susah. Saya sedang mengimpartasikan bukan 1, 2, 3 cara untuk kita jadi makmur. Untuk kita tuh bisa kaya materi. Bukan. Saya kasih kekayaan dalam hati dulu dari firman ini. Langsung dari Salomo dan dari Tuhannya kita. Tuhannya Salomo juga. Prinsip sukses ini pegang, jadikan pedoman, jadikan pelita bagi kakimu, jalan bagi terang bagi jalanmu. Prinsip sukses ini di masa susah nanti akan berguna juga di masa jaya. Ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Daripada ngomel melulu, mulut orang fasik itu membunyikan kelaliman. Menyembunyikan dan membunyikan kelaliman. Daripada gitu, pakai mulut kita untuk minta sama Tuhan. Tuhan kasih aku berkat di kepala. Katakan berkat di kepala. Berkat di atas kepala itu visi hidup kita. Sekarang mintalah visi yang baru. Minta visi yang lebih besar. Berkat berlawanan semua orang mengecilkan. Loh, kita bisa downsize customer base kita. Kita bisa tutup cabang kita dari 7 mungkin menjadi 1. Nggak apa-apa. Visi kita jangan ditutup. Iman kita jangan dibungkus. Ini waktunya kita minta visi yang baru. Jikalau pintu tertutup, pintu lain dibuka. Atau kita minta visi yang lebih keras, yang lebih kuat, maksudnya yang lebih kokoh, lebih teguh. Pintu yang sama itu tertutup, nanti akan terbuka lagi. Kalau memang itu imanmu, ada orang tertentu, ya sudah Tuhan, saya bisa terima. Pintu itu tertutup, tapi di balik pintu itu, pintu yang tertutup itu, ada 10 pintu terbuka. Gak apa-apa. Tapi mintalah visi, karena berkat tidak tergantung tangan ternyata. Tangan lamban, tangan yang rajin, tangan produktif tadi. Tangan yang kreatif, tangan yang inisiatif. Itu adalah alatnya. Tapi berkat dimulai dari atas kepala. Bahkan Tuhan pernah berkata dalam firman-Nya, berkat di atas kepala Harun yang kejanggutnya turun. Urapan itu selalu dari atas ke bawah, hulu ke hilir. Karena itu jangan lepaskan visimu. Sekarang justru minta visi yang baru atau visi yang lebih besar. Visi yang sama namun lebih besar. Tapi memang perlu sabar. Mungkin sekarang perlu downsize sesuatu. It's okay itu. Kalau sekarang masih hutang piutang nggak apa-apa. Kita tutup dulu tuh lubang setan. Kayak seperti ini pandemi, yang paling terpukul adalah orang-orang yang hutang piutangnya luar biasa. Tapi orang yang pakai uangnya sendiri biasanya sekarang meskipun nggak tambah kaya, tetapi dia nggak goyah. Kalau memang Anda perlu menjual sesuatu sekalipun merugi, ini bukan waktunya sekarang. Hukum mainnya adalah profit. Tapi sekarang itu jangan gengsi, yang penting survive dulu. Yang penting kita bertahan. Bertahan untuk nanti melompat lebih tinggi, tapi sekarang bertahan dulu.
kadang-kadang untuk bertahan dibutuhkan untuk kita menutup lubang pendarahan kita secara keuangan. Dan kalau memang perlu jual sesuatu, meskipun dieman atau disayang, oh sayang sekali kalau dijual di saat ini. Kalau dijual saat nanti, hutangnya juga sudah membengkak. Bisa-bisa nanti itu dijual pun tidak akan menutup apa-apa. Jadi saya tidak bisa memberikan saran, ini bukan konsultasi, tapi ini rema. Kalau memang Anda perlu jual, Anda perlu tahan dulu, Anda bisa sabar, ini kayaknya akan anginnya berubah arah, ya nggak apa-apa. Anda tanya Tuhan masing-masing, tetapi remanya sama. Hari ini Tuhan memberimu prinsip-prinsip sukses dari Roh Kudus. Ya, berkat ada di atas kepala. Visi itu yang menentukan berkat kita. Minta sama Tuhan visi. Hari-hari ini justru banyak doa. Ada waktu itu puasa. Berdoa cari wajah Allah. Buka Alkitab, jangan malas-malasan. Buka Alkitab, tangan yang lamban itu biasanya malas buka Alkitab. Tapi tangan yang cepat biasanya flip, dapat sesuatu. Dari Kejadian sampai Wahyu. Minta visi, catat, stabilo, tulis, taruh di HP-nya, ditempel di mana. Ingatkan dirimu, aku punya visi, Tuhan belum selesai dengan aku. Tapi bagaimana pastor kalau visi itu bukan dari Roh Kudus? Kalau visi itu dari hatimu yang sungguh-sungguh tulus. Bisa-bisa Roh Kudus restu loh. Kalau visi itu bukan dosa dan tidak melanggar firman Allah. Percayalah, kita sama Tuhan itu partner. Bukan majikan dan budak. Kita itu anak, sahabat tahu yang dibuat oleh temannya. Jadi, have some confidence. Miliki keyakinan diri di dalam Kristus. Tahu statusmu kalau Anda adalah ahli waris. Jikalau Anda mau menderita bersama dengan Kristus dan setia. Ayat 7. Kenangan pada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Kenangan pada orang benar mendatangkan berkat. Ini waktunya kita tentukan memori apa. Setelah lewat lembah ini nanti suatu hari di kemudian hari, kita akan ingat apa tentang diri kita atau kita ingin orang lain ingat apa tentang kita. Karena itu ini waktunya bukan berhutang, ini waktunya memiutangi. Memiutangi nggak tentu soal uang, mungkin kita pas-pasan, tapi memiutangi itu juga soal kebaikan. Karena di sini kenangan pada orang benar itu bicara tentang jasa dan reputasi. Di samping memori. Rajinlah berbuat baik hari-hari ini. Karena perbuatan baik kita itu bisa jadi giro mundurnya surga. Maksudnya giro mundur apa? Tuhan catat, kita sekarang memiutangi orang, Tuhan restui, dan Tuhan pun masih Tuhan melihat kita, Tuhan bangga. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Anda tidak akan tahu, 3 tahun lagi, 4 bulan lagi, mungkin 15 tahun lagi, orang-orang kepada siapa Anda berbuat baik dan memiutangi jasa dan kasih yang setulus-tulusnya. Bisa jadi nanti orang-orang itu yang akan Tuhan utus sebagai berkat terbesar dalam kehidupan. Orang-orang itu menjadi sumber promosimu. Bukan berarti kalau kita memberi itu pamrih. Enggak loh ya. Saya tekankan lagi, tulus hati. Itu urusan departemennya Allah. Jangan Anda urusi. Itu divisi you and me. Hanyalah setulus-tulusnya memberikan kenangan indah. Siapa kita dalam hidup mereka, kita muliakan Tuhan. Kita sebagai utusan sorga. Sebagai ambasador Allah untuk berbuat apa yang baik, apa yang benar, yang layak didengar, yang sedap untuk didengar, yang mulia, yang patut dipuji. Lakukan, bukan hanya pikirkan, lakukan semua itu kepada sesamamu. Kenangan pada orang benar mendatangkan berkat. Giro mundur, berkatnya datang kemudian hari, tahun, bulan, hanya Tuhan yang tahu. Gak usah pikiri itu. Tuhan loh, gak pernah hutang sama kita. Tuhan nanti yang urus itu. Gak perlu Tuhan itu di-reminder apa-apa. Sebab tangan Allah tidak lamban. Tangannya cepat turun untuk orang-orang yang berkenan di hatinya. Ayat 8 terakhir. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah. Tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Ya. Jangan sampai kita itu menentang perintah Tuhan. Apapun perintah yang sifatnya susah, minta hikmat sama Allah. Prinsip orang sukses itu selalu begini loh. Dia bisa menebak maksud di balik setiap kalimat. Bedanya dengan orang tidak berhasil adalah orang itu selalu terpancing dan gampang terbawa dengan omongan orang. Ini sudah jadi kriteria orang yang tidak akan pernah achieve anything dalam hidup ini. Tidak pernah mencapai sesuatu yang kekal. Apalah yang berguna, jangankan yang kekal. Sesuatu yang besar aja nggak bisa. Nggak bisa kita dipercaya perkara besar kalau kita gampang kemakan omongan orang. Hoaks diterima, ditelan. Orang bilang apa diteruskan tanpa diuji terlebih dahulu. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita seperti itu, kita nggak bijak hati. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kita adalah orang yang bodoh bicaranya. Orang gini cepat lambat akan jatuh. Bangkit pun sementara, jatuh lagi.
Nah, siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah? Jangan sekedar untuk melihat perintah itu lalu terintimidasi. Kita harus punya spiritual intelligence, kita harus punya intelligent, kita harus punya kepandaian rohani untuk bisa mengartikan maksud Tuhan di balik perintah-perintahnya. Itu dia. Saya kasih contoh aja 10 perintah Allah ya, simple. Waduh, banyak orang kan menjadikan itu batu sandungan, mereka ketakutan. Wah, jadi orang Kristen nggak boleh ini sama itu. Itu kata-kata kefasikan. Orang yang mengucapkan kalimat seperti itu adalah kebodohan. Karena orang seperti itu akan jatuh sih. Bukan hanya jatuh dalam perintah-perintah yang dia langgar, atau perintah-perintah yang dia sangkali, perintah-perintah yang dia hina. Dia akan jatuh hal-hal. Bahkan, dia akan jatuh di dalam hal-hal yang nggak sampai ke perintah itu. Jatuhnya akan ketiban tangga. Tertimpa luar biasa. Andai kata dia memperhatikan perintah Tuhan, dia pasti akan menuai kebaikan. Dia akan memperoleh hal-hal yang mulia. Contohnya, 10 perintah Allah aja. Siapa bijak hati, memperhatikan perintah. Kata memperhatikan itu seperti orang memperhatikan di kelas. Jangan hanya sekedar guru mengajar, tapi coba mengerti di balik teori itu gimana. Itulah spirit of understanding, itulah roh pengertian. Bukan sekedar hafalan. Kalau zaman dulu masih kecil, kurikulum sekolah zaman dahulu hanyalah hafalan melulu. Tapi anak-anak sekarang ini pinter-pinter loh. Karena mereka sekarang itu dengan understanding. Karena sekarang ada banyak strategi mengajar, pendidikan pun maju. Nah, kenapa kerohanian banyak kita masih tumpul? Kita harus ubah itu. Siapa bijak memperhatikan perintah? Kalau perintah Allah 10 aja saya ambil 5. 5 yang pertama aja. Simple. Kenapa Tuhan bilang jangan ada padaku, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku? Tuhan maha cemburu, Tuhan itu nggak kenaan. Tuhan itu maunya ganteng sendiri, gitulah. Nah, kalau lihatnya lubang donat ya selamanya hanya makan angin. Kalau saya sih lihatnya karena Tuhan mau kita ke sorga. Kalau saya punya Allah lain, ilah lain maksudnya, maka pasti saya tidak akan bertemu dengan yang namanya akulah satu-satunya jalan keselamatan. Saya pasti akan miss that road. Saya akan kelewatan jalan utama itu. Lalu jalan hidup saya juga nggak karuan karena nggak ada Tuhan. Pernah mikir nggak? Barang siapa bijak memperhatikan perintah-perintah. Supaya saya ajarkan kalau Tuhan memberimu perintah, nggak semua yang dalam Alkitab. Mungkin dalam Alkitab tertulis, tapi Anda mungkin akan diberi perintah Tuhan sangat spesifik. Ampuni Jimmy. Jangan lihat ampuni Jimmy-nya. Selalu tanya, why? Mengapa Tuhan suruh saya ampuni Jimmy? Ya, jangan hanya kalau mengeluh jangan hanya kalau kita mengeluh kita selalu bertanya kenapa atau mengapa. Tapi ketika Tuhan memberi perintah, tanyalah mengapa, bukan untuk negosiasi atau berbantah, tapi supaya kita mengerti pikiran Allah, supaya kita menangkap isi hatinya. Kenapa Tuhan berkata jangan ada padamu, jangan menyembah patung atau buatan-buatan tangan manusia? Kenapa? Supaya jangan sampai rumah kita dipenuhi dengan sesuatu benda yang kita sembah tapi isinya kuasa gelap. Jangan sampai menjadi jalan masuk roh jahat. Tuhan mau rumah kita itu damai, sejahtera, adem gitu di dalamnya, suasana rohaninya. Kenapa Tuhan bilang jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Supaya nanti kalau berdoa di dalam nama Yesus nggak diketawain sama malaikat. Nama itu udah biasa jadi sumpah serapah sekarang kalau ada butuhnya. Coba, Anda tidak pernah telepon seseorang, setiap kali hanya menjelekkan orang itu sampai terdengar di telinganya burung kecil, burung pipit membawa berita sampai ke kupingnya. Anda suka rasan-rasan, suatu hari Anda butuh sesuatu, Anda butuh jasa pertolongannya, Anda telepon dia. Ci, ini aku. Mungkinkah di dalam hati dia bilang begini, atau mungkin dia berani mengatakan langsung kepada Anda, you itu kalau ada perlunya aja ya, telepon saya. Nama saya disebut kalau you ada mau. Jangan sampai begitu. Jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan ikut-ikut Hollywood, sedikit-sedikit Jesus. Nanti pada waktu berkata, in Jesus name, melawan setan. Setan berkata, kamu kali ini sumpah serapah atau tengking saya? Waktu kita berdoa sama Tuhan dalam nama Yesus, malaikat semuanya yang protes. Gak usah didengar deh. Doa orang itu. Dia sering kok pakai nama Yesus, kami gak sekali aja mendengarnya. Kenapa Tuhan berkata, kuduskan hari Sabat supaya ginjal Anda tidak rusak? Karena itu, kalau kita menganggurlah dengan visi. Jangan berdosa waktu libur. Biasanya orang itu, sungguh-sungguh waktu pelayanan. Atau waktu dia ada rapat, waktu dia lagi jaya, waktu di depan mau orang. Tapi ketika dia sendirian atau liburan, disitulah banyak orang jatuh. Tapi juga jangan main game terlalu banyak supaya jangan mata jadi rusak. Ya, sekali-kali, tapi jangan kecanduan terus-menerus itu. Nanti lama-lama ya, nggak dikuduskan hari Sabat, nanti malah Sabat penglihatannya. Suatu hari penglihatannya kabur. Itulah maksud saya.
Hormati ayah ibumu, kenapa disuruh hormati ayah ibu? Aduh Tuhan, nggak gampang tahu nggak? Tuhan sih nggak tahu papa mamaku. Oh, mungkin kita bisa berkata begitu. Tapi tahukah, kalau Tuhan suruh kita hormati ayah ibu kita, Tuhan tidak berkata hormati ayah ibumu yang baik, atau yang patut dihormati, atau yang layak. Kita disuruh hormati, supaya kita tidak pernah menjadi anak yang kurang ajar dan durhaka. Supaya jangan kita jadi malin kundang. Supaya kita juga becus jadi anak Tuhan. Kalau sama orang tua yang jahat aja, kalau yang kurang layak. Enggak lah ya. Saya enggak percaya orang tua Anda demikian. Tapi andai kata, kalau ada orang tua yang begitu. Kalau sama yang jahat Anda bisa jadi anak, apalagi sama Tuhan yang begitu baik, yang super baik, yang paling baik. Anda pasti sukses jadi anaknya. Tuhan mau Anda sukses jadi anak. Tahukah Anda? Tuhan mau Anda sukses jadi anaknya. Oh, kalau kita baca seperti ini, siapa bijak memperhatikan perintah? Anda sekarang mengerti kan? Kenapa Tuhan kasih kita perintah? Siap-siap ya, setelah saya doa ini, prinsip sukses ini, di masa susah, nanti segera akan disusul dengan sebuah perintah dari Roh Kudus. Kalau perintahnya adalah ambil istri orang lain, itu bukan Tuhan, karena Tuhan berkata jangan berzina. Nggak mungkin Tuhan langgar firman-Nya. Tapi kalau Tuhan beritahu satu perintah yang nggak ada di Alkitab, tapi tertulis fondasinya, sesuatu yang simpel, contohnya kita suruh berkati seseorang, taati itu. Kalau kita disuruh ngampuni, kalau kita disuruh bekerja, kalau kita disuruh doa, tiba-tiba dibangunkan, doa-doa, jangan main game. Itu nggak ada di firman Tuhan. Tapi disuruh doa ada dalam Alkitab. Kalau Anda disuruh, ingatlah, di balik itu, perhatikan apa yang Tuhan, di balik apa yang Tuhan katakan, perhatikan maksud hatinya. Maksud hati Tuhan selalu mulia. Ya, mari kita semuanya pegang prinsip sukses ini, di segala musim berbuah. Kita akan menjadi orang yang berhasil untuk jangka yang panjang. Belum lagi kekekalan. Terpujilah nama